Bab 370. Iya, Bun. Suara Alina kembali terdengar lirih. Ayah nangis loh, ayah sedih karena bunda gak ada, ayah bilang tadi pagi, ayah nyesel udah nyakitin bunda. Alina mengusap matanya dengan punggung tangan mungilnya, lalu melanjutkan. Makanya Alina pikir, bunda harus maafin ayah, kayak yang bunda bilang ke Alina dulu. Azarin menelan ludah yang terasa seperti duri. Bunda bilang apa, sayang? Katanya. Alina menirukan dengan suara lembut. Jadi anak soleha itu harus punya hati yang lapang, mau maafin meski lagi sakit. Itu yang bikin cantik beneran, kata bunda dulu. Azarin nyaris kehilangan kekuatan di lututnya jika saja dia tidak sedang duduk di sisi ranjang Alina. Hatinya tercekat, perih luar biasa, antara bangga dan sesak, antara haru dan luka. Ya Allah, bisiknya dalam hati, ajaran yang dia tanam kini tumbuh di bibir anaknya, tetapi mengapa begitu berat baginya sendiri untuk mengikuti. Senyum pahit tersungging di bibirnya. Matanya memerah, tetapi dia tak ingin menangis di depan Alina. Perlahan, dia membelai rambut putrinya, lalu berkata dengan hati-hati, suara selembut angin senja. Alina sayang, bunda bahagia kamu ingat semua nasihat bunda. Kamu anak yang luar biasa. Hati kamu bersih, besar, dan cantik. Bunda bangga sekali. Dia menunduk, menatap mata Alina dengan sendu. Tapi, memaafkan itu, kadang butuh waktu, nak. Bukan karena bunda gak mau, tapi karena hati bunda masih luka. Luka itu belum sembuh. Sama seperti Alina waktu jatuh dan lututnya berdarah, gak bisa langsung lari-larikan. Butuh waktu buat sembuh. Alina tampak berpikir, matanya mulai mengerti. Sebesar apa kesalahan ayah sampai hati bunda sakit? Tanyanya lagi. Azarin menggenggam tangan mungil Alina, mengelusnya perlahan, dan menjawab dengan suara tenang. Kadang, sayang, ucapnya lirih, orang dewasa juga bisa bikin kesalahan, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka bingung, atau terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Seperti Alina waktu buru-buru mewarnai gambar, terus warnanya keluar garis. Padahal niatnya baik, kan? 59. Alina mengangguk pelan. Nah, ayah juga gitu. Niatnya mungkin bukan buat nyakitin bunda. Tapi karena caranya salah, hati bunda jadi luka, ucap Azarin sambil menatap mata putrinya, memastikan kalimatnya cukup ringan namun bermakna. Luka di hati beda sama luka di kaki. Gak kelihatan, tapi rasanya bisa lama banget sembuhnya. Alina menunduk, jari-jarinya memainkan ujung selimut. Tapi nanti bisa sembuh, kan, Bun? Tanyanya pelan. Azarin mengangguk, menahan air mata. Insya Allah, sayang, asal sabar dan kita terus berdoa. Bunda juga lagi berusaha menyembuhkan hati bunda, biar bisa tersenyum lagi seperti dulu. Lalu dia menempelkan keningnya ke kening Alina. Dan Alina bantuin bunda, iya. Biar bunda cepat sembuh. Alina mengangguk cepat, memeluk bundanya erat-erat. Alina janji, bunda. Alina akan selalu temenin bunda, sampai hatinya gak sakit lagi. Azarin tersenyum dalam pelukannya. Bunda gak benci ayah. Cinta bunda untuk ayah, setara bunda mencintai Alina. Tapi sekarang, bunda masih butuh waktu buat menyembuhkan diri dulu. Supaya nanti, kalau bunda sudah kuat lagi, bunda bisa memaafkan sepenuh hati. Alina akan temenin bunda sampai sembuh, biar bunda gak sendiri, ujarnya lirih di dada Azarin. Azarin membelai rambut Alina yang lembut, mencoba meredam kegelisahan gadis kecil itu. Dia tahu, luka Alina bukan hanya demam yang membuat tubuhnya lemas, tetapi juga ketakutan ditinggal lagi. Sayang, sekarang istirahat dulu, ya, bisik Azarin lembut, sambil menatap mata Alina yang berkaca-kaca. Bunda akan di sini, temenin kamu sampai kamu mimpi indah. Namun Alina langsung menggeleng cepat. Enggak mau. Nanti Alina tidur,
Terus pas bangun, Bunda hilang lagi. Suaranya mulai parau, menggantung di tenggorokan. Azarin menghela napas pelan, lalu memegang kedua tangan mungil putrinya. Dengar, sayang, Bunda janji gak akan pergi. Bunda akan tetap di sini, di kamar ini. Tapi, Azarin sambil menatap lekat mata putrinya. Ada satu syarat kecil. Alina menatap ibunya dengan bingung. Syarat apa, Bun? Azarin tersenyum, mencoba tetap tenang meski hatinya sesak. Kali ini, kedatangan Bunda harus jadi rahasia. Kayak main petak umpet, tapi Bunda yang sembunyi. Gak boleh ada yang tahu kalau Bunda di sini, iya. Bahkan ayah, nenek, atau siapapun. Alina bisa bantu jaga rahasianya Bunda. Alina mengerutkan kening kecilnya. Kenapa, Bunda? Azarin mengusap pipi anaknya dan menjawab dengan hangat. Karena, ini misi rahasia kita berdua. Bunda belum siap ketemu semua orang. Kadang orang dewasa butuh waktu buat berani juga, sayang. Kayak waktu Alina takut naik sepeda tanpa roda bantu. Tanya Alina polos. Azarin tersenyum, matanya berkaca. Iya, persis seperti itu. Tapi kan, waktu itu Alina pelan-pelan berani. Kan, Alina mengangguk pelan. Nah, sekarang bantuin Bunda, iya. Alina tidur yang nyenyak, biar besok kita bisa ngobrol lagi. Bunda janji, pas kamu bangun, Bunda masih di sini. Tapi kita harus jaga rahasia ini baik-baik. Kalau ada yang tanya, cukup bilang. Alina mimpi ketemu Bunda, iya. Alina akhirnya tersenyum kecil dan mengangkat jari kelingkingnya. Janji, Bunda. Ini rahasia misi kita. Azarin membalas kelingking kecil itu dengan jari miliknya. Janji, bisiknya, sebelum memeluk tubuh mungil Alina ke dalam dekapannya. Azarin mengecup kepala Alina yang kini terlihat sedikit lebih ceria. Mata mungil putrinya berbinar, meski tubuhnya masih lemah. 60. Nama misinya apa, Bun? Masa rahasia tapi nak ada nama. Tanya Alina polos sambil melepaskan pelukannya, dan mengerutkan alis. Azarin tersenyum lembut, matanya menatap dalam ke mata putrinya. Lalu dia membisikkan nama itu dengan pelan. Misi Aura. Alina berkedip. Aura, itu kayak cahaya. Tanyanya penasaran. Azarin mengangguk pelan. Iya, sayang. Tapi juga singkatan. AURA. Artinya, Alina dan Umi rahasiakan Azarin, ucapnya sambil mengedipkan mata. Alina pun tertawa kecil. Umi. Tapi biasanya Alina manggil Bunda. Azarin mengangguk. Kali ini kita ganti nama panggilan juga, supaya makin rahasia. Nanti kalau ada yang dengar, mereka gak tahu kalau Umi itu Bunda. Dia mengacungkan jari telunjuk ke bibir, memberi isyarat diam. Alina ikut-ikutan mengangkat telunjuknya dan membisik. Set, misi Aura. Azarin mengangguk penuh haru. Iya. Kita cahaya satu sama lain. Kamu cahaya Umi, dan Umi akan selalu jadi cahaya buat Alina. Tapi ingat, misi ini cuma boleh diketahui dua saja. Alina dan Umi. Alina menautkan jari kelingkingnya lagi. Janji, Umi. Dan Azarin pun membalas. Janji, Auraku. Kedua tertawa pelan, lalu saling berpelukan. Senyum Alina melebar, begitupun dengan Azarin. Pemandangan indah itu, disaksikan oleh Mbak Santi yang diam-diam ikut tersenyum dari kejauhan. Betapa bahagianya hatinya hari ini. Setelah kemarin-kemarin hanya ketegangan yang terjadi. Ruangan itu seketika senyap. Hanya detak jam dinding dan desis lembut alat infus Alina yang menemani sore itu. Di atas ranjang, Alina terlelap dalam pelukan bundanya, setelah suara dongeng lirih Azarin berhasil meredakan gejolak hatinya yang selama berhari-hari merindukan sosok ibu. Napasnya teratur, wajahnya damai, seolah badai di dadanya telah sementara reda. Azarin menatap wajah mungil itu lama,
sebelum perlahan menarik tangannya dan bangkit dari tempat tidur. Tangannya menyeka jejak air mata yang entah sejak kapan mengalir, lalu mengambil cadarnya yang terlipat rapi di kursi. Dikenakannya kembali kain pelindung wajah itu, seolah kembali menyiapkan diri menjadi wanita asing yang tak boleh terlihat terlalu dekat. Langkahnya pelan menuju sofa, tempat Mbak Santi duduk dengan mata sayu. Wanita muda itu segera berdiri, menyambut majikannya dengan hormat. "Terima kasih," ucap Azarin lirih, suaranya berat menahan emosi. Karena sudah menjaga Alina, merawatnya setulus hati. Mbak Santi menunduk, suaranya bergetar. "Itu sudah tugas saya, Bu. Saya merawat Alina sejak dia baru membuka mata untuk pertama kalinya. Saya dibawa ke Dubai, saya melihat sendiri tawa dan tangisnya. Saya menyayanginya seperti darah daging saya sendiri." Azarin tersenyum pilu di balik cadarnya. Ada gelombang perih mengalir pelan dari dadanya. Rasa bersalah menghantam tanpa ampun. Saya melihat bagaimana dia kehilangan figur seorang ayah saat kecil. Tapi saat dia bertemu ibu, dia seperti bunga yang menemukan matahari. Dia mencintai ibu seperti mencintai hidupnya sendiri. Lanjut Mbak Santi dengan suara serak. Azarin menunduk. Napasnya terseret. "Dan saya, meninggalkannya," lirihnya. "Saya tinggalkan anak sekecil itu dalam pusaran luka orang dewasa. Ego saya yang besar, membuat dia terseret arus." Setetes air mata lolos dari kelopak matanya dan mengalir diam-diam di balik cadar. Mbak Santi yang melihat. 61. Pundaknya berguncang pelan, spontan mendekap dan mengusap lembut bahunya. "Maafkan saya," ucap Azarin lirih, hampir tak terdengar. "Saya hanya ingin pergi dari luka." Tapi ternyata, luka itu malah berpindah ke anak yang paling tidak layak menanggungnya. Mbak Santi menarik napas, mencoba menguatkan dirinya sendiri. "Apa ibu akan pergi lagi?" tanyanya hati. Hati. Azarin mengangguk lemah. Diam yang menyayat memenuhi ruang di antara mereka. Namun mata Mbak Santi mulai berkaca-kaca. "Bisa gak, Bu, semuanya kembali seperti dulu? Lihat ibu dan bapak saling pandang dengan cinta. Lihat Alina tertawa di antara kalian. Rumah ini dulu hangat sekali, Bu. Saya senang menjadi bagian kecil dari keluarga itu. Keluarga yang saya yakini akan menuju surga bersama." Azarin menahan napas. Kalimat itu seperti godam menghantam dadanya. Dia menggenggam ujung cadarnya erat. "Aku juga ingin, Mbak," ujarnya lirih. "Aku ingin utuh, keluarga yang kuat, rumah tangga yang dibangun dengan cinta dan iman, yang saling menguatkan, yang saling menjaga aib dan kehormatan." Dia memejamkan mata sejenak, menenangkan detak jantung yang mulai tak beraturan. "Tapi bagaimana dengan hatiku, Mbak?" Suaranya mulai bergetar. "Bagaimana jika kapal yang kubangun dari cinta, mulai miring karena ada penumpang lain ikut naik di tengah laut? Bagaimana bisa aku tetap tegar, saat aku tahu tak seorang pun menyelamatkan aku dari karamnya perasaan itu?" Mbak Santi membisu. Hatinya ikut perih. Azarin menatap lurus ke arah pintu kamar, seolah di balik daun kayu itu ada hidup lain yang menunggunya. Hidup yang tak lagi sama. "Semua ini, seperti mimpi buruk, Mbak. Dan jika memang ini mimpi, aku ingin terbangun. Aku tidak ingin tidur lagi. Karena mimpinya terlalu menyakitkan." Azarin masih berdiri menatap pintu yang terkatup rapat, seolah pikirannya ikut menyelinap ke balik dinding itu, mencoba menenangkan badai yang terus mengamuk dalam batinnya. Helaan napasnya berat, dadanya sesak menampung semua luka yang tak selesai. Mbak Santi yang masih duduk perlahan menatap ke arahnya, sebelum akhirnya membuka suara dengan lembut, seperti tak ingin mengusik luka yang masih basah. "Bu," panggilnya pelan, menunggu Azarin menoleh sebelum melanjutkan. "Tadi pagi, Bu Mahira, beliau sudah bicara tegas ke Pak Din." Azarin menjawab, hanya mengerjap pelan. Telinganya menangkap kalimat itu,
tetapi hatinya belum siap meresapinya. Ibu menyuruh Pak Din menceraikan Bu Siva. Lanjut Mbak Santi, kali ini lebih lirih, namun jelas. Katanya, pernikahan yang dibangun dari kesalahan, tidak bisa dipaksakan untuk diperjuangkan. Karena jika tetap dipertahankan, yang hancur bukan hanya rumahnya, tapi jiwa-jiwa di dalamnya juga ikut karam. Azarin menunduk. Matanya terpejam. Jemarinya mencengkeram gamis. Hatinya berdesir, antara luka dan harapan yang masih gentayangan. Saya dengar sendiri, Bu. Lanjut Mbak Santi. Bu Mahira, bahkan berbicara di telepon dengan Pak Argatama, beliau ada di Mesir sekarang, dan tahu segalanya. Tapi satu hal yang saya tangkap, mereka berdua, berdiri di pihak ibu. Mata Azarin perlahan memanas. Namun dia menahan. Bertahun-tahun dia belajar menjadi perempuan yang kuat, sabar, tetapi nyatanya hari ini hatinya nyaris rubuh oleh kebenaran yang datang terlambat. Pak Din. Suara Mbak Santi kembali pelan. Saat ini, sedang mencari ibu, Bu. Dia belum tahu ibu sudah kembali. Tapi saya tahu, dia mencintai ibu. 62. Azarin menggigit bibir bawahnya. Wajahnya menegang, menahan banjir perasaan yang menggenang. Mungkin ibu belum siap. Mbak Santi melanjutkan dengan suara bergetar. Dan saya tidak meminta ibu untuk kembali hari ini juga. Tapi, tolong jangan lepaskan kapal ini, Bu. Kapal yang pernah ibu bangun sendiri, dengan doa, cinta, dan air mata. Karena di atas kapal ini, ada satu anak kecil yang masih percaya, ayah dan bundanya akan selalu pulang ke pelukannya. Azarin mengalihkan pandangannya, matanya berkaca-kaca. Untuk sejenak, tak ada yang bisa dia katakan. Namun batinnya seperti dilanda perang, antara luka yang belum sembuh, dan cinta yang belum musnah. Bu, kumohon, bertahanlah. Perjuangkan apa yang ibu miliki, ujar Mbak Santi lagi. Jika Bu menyerah, maka Ibu Siva akan menjadi pemenangnya. Aku gak tahu harus seperti apa, Mbak. Dulu aku pernah mengalah untuk melepaskan kapalku, karena saat itu nahkodaku yang akhirnya mengubah jalur, dan saat itu, kapalku tidak ada anak yang harus diperjuangkan. Sekarang, semua terasa berbeda. Seharusnya aku sudah pergi jauh, tapi lagi-lagi naluriku menggoyahkan aku, untuk kembali demi Alina. Azarin menatap jam tangannya, lalu menghela napas berat. Sudah waktunya aku pergi, Mbak. Sebentar lagi malam, ucapnya lirih. Tapi, Bu, Alina bisa bangun dan rewel lagi, ujarnya menahan. Azarin menoleh ke belakang, Alina tampak damai dalam tidurnya. Kami sudah membuat perjanjian. Dia menatap kembali Mbak Santi. Tapi, saya minta kedatangan saya di sini, tidak perlu Mbak sampaikan pada siapapun. Baik itu, Ibu Mahira. Wanita muda itu terdiam, sebelum akhirnya mengangguk lemah. Iya, Bu. Saya tidak akan menyampaikan pada siapapun. Tapi, bolehkah sekali lagi saya bertanya? Lirihnya. Azarin tetap diam, membuat Mbak Santi kembali berkata, apa, Ibu akan kembali memperjuangkan rumah tangga Ibu? Suaranya tampak ragu, dan canggung. Azarin menunduk sejenak, sebelum kembali menatap wanita muda di depannya dengan mata memerah. Saya tidak tahu, Mbak. Untuk saat ini, hati saya sudah menyerah. Air mata Mbak Santi seketika terjatuh tanpa aba-aba. Hatinya terasa berdenyut sakit. Sementara itu, langkah kaki Din terdengar tergesa di sepanjang koridor rumah sakit yang tak pernah sepi dari pengunjung. Suara sepatunya bergema menyatu dengan detak jantungnya yang makin cepat. Tangannya menggenggam kantong berisi mainan kesukaan Alina, dan satu bungkusan makanan hangat yang dia beli di perjalanan pulang dari pencarian yang tak membuahkan hasil. Wajahnya lelah. Sorot matanya masih menyimpan kekhawatiran, tetapi ada secercah harap setiap kali dia membayangkan wajah putrinya tersenyum saat melihat mainan itu. Dia tahu Alina masih sakit.
Tapi dia juga tahu bahwa tidak ada yang lebih menyembuhkan bagi anak sekecil itu, selain rasa dicintai, dipeluk, dan ditemani oleh orang tuanya. Begitu tiba di IGD, Din berdiri termangu di depan ruangan tempat terakhir kali dia meninggalkan Alina. Kosong. Tempat tidur sudah digantikan oleh pasien lain. Panik langsung menyergap. Din menoleh ke kanan dan kiri, sebelum akhirnya buru-buru merogoh ponselnya dan menekan cepat nomor Mbak Santi. Sambungan langsung tersambung. Namun suara di seberang terdengar, gugup. "Halo, Mbak Santi?" tanya Din cepat. "Iya, Pak." Jawab Mbak Santi terdengar canggung, ada getar dalam suaranya yang tidak biasa. Din mengernyit, tetapi mengabaikannya. "Alina di mana?" "Saya di IGD, tapi dia gak ada di tempat." 63. Sudah dipindah, Pak." "Ke ruang VIP?" jawab Mbak Santi pelan. "Ruang VIP nomor berapa?" Din menghela napas lega. "Syukurlah. 302, Pak." "Baik, terima kasih," ucap Din sebelum langsung memutus panggilan. Tak sedikit pun dia menyadari nada gugup Mbak Santi barusan. Din pun melangkah cepat menuju ruang VIP yang dimaksud. Di benaknya hanya ada satu hal, memeluk putrinya, menemaninya malam ini, menghapus rasa takut dan kesedihannya. Dia tak tahu, bahwa beberapa langkah lagi dari tempat dia berdiri, kenyataan yang tak pernah dia duga sedang menantinya di balik pintu bernomor 302. 64. Begitu sambungan telepon terputus, Mbak Santi segera menoleh ke samping. Di sana, Azarin masih berdiri dalam diam, tetapi matanya membelalak, menatap Mbak Santi penuh tanya. Jari-jarinya meremas kain gamisnya. Dadanya naik turun cepat, napasnya seperti tersangkut di tenggorokan. "Bu," suara Mbak Santi lirih, namun gemetar. "Bapak mau ke sini. Tadi di IGD, dan sekarang menuju ke ruang VIP." Azarin seakan membeku, sejurus kemudian tubuhnya seperti disambar kilat. Panik langsung menyeretnya ke tepian ambang logika. Dia bergerak spontan, nyaris tanpa pikir, melangkah tergesa ke arah pintu ruangan. Namun Mbak Santi menangkap lengan Azarin, menahannya sejenak. "Bu, jangan keluar. Bapak pasti sudah dekat." Ucapnya cepat, napasnya memburu, matanya menatap ke arah gagang pintu yang baru saja disentuh Azarin. Azarin berhenti, tubuhnya gemetar. Napasnya tercekat. Aku harus pergi, Mbak. Aku gak siap, aku belum siap ketemu Mas Din. Tapi kalau ibu keluar sekarang, justru pasti ketemu bapak di lorong, sahut Mbak Santi, masih menggenggam lengan Azarin erat. Tadi suaranya dekat sekali, ibu dengar sendiri, kan? Azarin menunduk, wajahnya setengah tertutup oleh kerudung panjang dan cadarnya. Namun sorot panik itu tetap terpancar jelas. Matanya mulai berkaca, seluruh dunia rasanya mengepungnya dari segala arah. "Aku enggak siap," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. "Ibu tenang dulu di dalam," pinta Mbak Santi sambil menggiring Azarin perlahan menjauh dari pintu. "Ibu bisa bersembunyi dulu di kamar mandi, atau di sudut ruangan. Biar saya yang urus nanti. Biar saya yang berbicara sama Bapak." Langkah Azarin goyah. Dia menatap putrinya yang masih tertidur di ranjang, dengan damai tak tahu apapun. Satu sisi hatinya ingin tetap tinggal, memeluk Alina dan melupakan semuanya. Namun di sisi lainnya, sisi luka dan kecewa yang dalam, masih terlalu membara untuk dihadapkan langsung pada Din. Langkah kaki dari luar makin terdengar jelas. Mbak Santi menarik Azarin lebih dalam ke ruangan, membuka pintu kecil ke arah ruang ganti kecil di sisi kamar VIP, tempat perawat biasa menyimpan selimut dan perlengkapan pasien. "Ibu di sini dulu, ya," bisik Mbak Santi cepat. Azarin menurut. Dia masuk, memeluk dadanya sendiri. Dalam hati dia mengucap doa tanpa suara, semoga cukup kuat untuk sekadar menahan diri selama beberapa saat. Sementara di luar sana, pintu kamar VIP mulai bergetar pelan,
dan pegangan pintu pun ditekan dari luar. Di saat yang sama, Din melangkah masuk ke kamar dengan tenang. Di tangan kirinya tergenggam kantong plastik berisi boneka kelinci kesukaan Alina dan beberapa makanan. Begitu pintu terbuka, sosok Mbak Santi berdiri di dekat sofa dengan senyum kaku yang terasa dipaksakan. Din menghentikan langkahnya. Kedua alisnya langsung bertaut. "Mbak, ada apa?" Tanyanya curiga, menatap Mbak Santi yang tampak memutar ujung baju seragamnya dengan gugup. Mbak Santi cepat-cepat menggeleng, meski senyumnya tak menyembunyikan kegelisahan. "Enggak, Pak, enggak ada apa-apa," jawabnya cepat, lalu buru-buru membalik badan, menatap ke arah ranjang. "Alina baru tidur, Pak." "Belum lama. Tidurnya nyenyak." Din masih menatap heran. Ada yang janggal. Namun, dia memutuskan tak memperpanjang. Tangannya, 65, yang penuh segera menyerahkan boneka dan kantong makanan. "Ini, buat Alina. Sama Mbak juga, makan ya," ucap Din sambil menyerahkan. "Oh, makasih banyak, Pak," sahut Mbak Santi dengan suara yang lebih pelan. Din beranjak, melangkah mendekati putrinya. Namun, baru 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti. Wajahnya membeku, napasnya tersendat. Ada sesuatu yang menyentuh kesadarannya, aroma. Aroma samar itu memanggil memorinya. Aroma bunga mawar lembut bercampur mus manis. Aroma parfum Azarin. Parfum yang selalu menemani malam-malam mereka, yang menempel di bantal, di selimut, dan di bahu yang biasa Din sandarkan kepalanya. Din mengedip. Mencoba mengabaikan. Namun Mbak Santi tiba-tiba bertanya dari belakang. "Pak Din, mau makan sekarang atau nanti?" "Iya." Din hanya melirik tanpa menjawab. Dia kembali berjalan pelan ke sisi ranjang Alina, menatap wajah kecil yang tenang dalam tidurnya. Alina tampak lebih segar, meski rona pucat belum benar-benar sirna. Sisa demam masih terasa dari kulitnya yang hangat. Din mengulurkan tangan, mengusap rambut halus Alina dengan lembut, lalu menggenggam jari kecil putrinya yang tidak terpasang infus. Dia menunduk, mencium tangan itu dengan penuh kasih. Dan saat itulah, aroma itu kembali menyapa hidungnya. Lebih kuat, lebih nyata. "Dek." Din menegakkan tubuh, kini wajahnya mulai berubah. Perlahan, dia menyibak selimut Alina, menunduk lebih dalam, lalu menciumi kerah piyama yang dikenakan Alina. Dan aroma itu bukan mimpi. Itu benar-benar aroma milik istrinya. Tangannya yang masih menggenggam jari Alina, sedikit bergetar. Hatinya memompa lebih cepat. Din berdiri dengan gerakan tegas, menoleh cepat ke arah Mbak Santi yang kini sedang sibuk menata gelas dan makanan. "Mbak." Suaranya terdengar berat, namun tak bisa menyembunyikan getaran. Mbak Santi mendongak. "Iya, Pak." Din memicingkan mata. "Istriku, apa tadi abis ke sini?" Pertanyaan itu meletup seperti petir. Suara Din naik setingkat, tetapi tidak meledak. Nada itu terlalu teredam rasa cemas, harap, dan curiga yang bercampur jadi satu. Mbak Santi mendadak membeku. Tangannya yang tengah membuka tutup makanan berhenti di udara. Wajahnya memucat, dan untuk sesaat, ruangan itu terasa sesempit peti. Sunyi, dan menegangkan. Din melangkah setapak lebih dekat, nadanya kini lebih tegas. "Mbak, aku tanya sekali lagi, ibu tadi ke sini?" Mbak Santi menunduk perlahan. Jemarinya mengepal di sisi tubuhnya. Detik berikutnya, dadanya naik turun, mencoba mencari celah untuk memilih antara berkata jujur, atau mempertahankan janji. Dan dari balik pintu kecil ruang ganti di sudut kamar, Azarin yang mendengar semuanya, mulai menahan napasnya dalam diam. Mendadak gemetar ketakutan, seolah dirinya maling yang bersembunyi dari sang pemilik rumah. Ketegangan terasa menggantung di udara. Ruangan VIP itu seakan menahan napas bersama Mbak Santi yang kini berdiri gelisah di sudut,
sementara Din masih terpaku menatapnya dengan tatapan tajam yang menyelidik. "Mbak." Suara Din terdengar lebih dalam, lebih tegas, nadanya tak lagi bisa ditawar. "Tolong jawab saya." 66. Istri saya tadi ke sini. Mbak Santi tampak gamang. Jemarinya mengepal tanpa sadar, dan sorot matanya bergerak resah ke segala arah, mencari alasan, mencari kalimat yang bisa dia ucapkan tanpa mengkhianati siapapun. Namun mulutnya kaku, dan hanya bibirnya yang terbuka setengah, nyaris mengucap sesuatu. Lalu terdengar ketukan. Seketika, pandangan Din dan Mbak Santi tertuju ke arah pintu. Ketukan itu seperti pertolongan tak terduga, atau justru penunda eksekusi. Tak lama kemudian, pintu terbuka pelan, memperlihatkan dua sosok medis berseragam. Salah satunya adalah dokter anak yang biasa menangani Alina, membawa clipboard di tangannya, diiringi satu perawat yang tersenyum ramah.